Tadi saya dikabarkan ya dari orang kantor, putusannya ya cukup menggembirakan. Karena apa? Karena dikabulkan. Tidak mudah kita mengajukan gugatan dan ternyata gugatan itu dikabulkan. Ini artinya apa? Artinya kami bisa membuktikan di persidangan terbuka bahwa perbuatan dari ketiga orang ini, ya, Aca, Dela, Arman, ya, berdasar putusan pengadilan, mereka dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan akibatnya mereka harus membayar seperti apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, saya lagi pikir-pikir ya. Saya tadi sudah komunikasi juga sama Kemil. Saya pikir-pikir dulu apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak, ya kan? Karena kan cukup menguras tenaga juga ya. Kemarin selama beberapa bulan sidang, saya juga melihat kondisi Kemil kan. Nah, kita lihat, kita perhitungkan untung ruginya. Karena masih ada waktu selama 14 hari dari sekarang untuk kita berpikir-pikir apakah kita melakukan upaya banding atau tidak. Saya dapat dari tim pengacara ya, dari Bang Herwanto ngirimin hasil putusan barusan. Jadi memang aku barusan kan memang sempat lagi treatment tuh, mikirnya nih jam 2 itu bakal keluar putusannya atau memang ditunda lagi. Tapi alhamdulillah tadi Bang Herwanto ngirimin bahwa sudah ada putusannya gitu, dengan hasil yang sebenarnya alhamdulillah banget dengan hasil putusan yang sudah keluar ini. Dan memang kita dinyatakan intinya menang lah, kita menang dalam segi gugatan gitu. Secara poin yang disampaikan dari putusan itu adalah yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Berarti intinya ada hal yang memang dikabulkan oleh hakim dari gugatan saya. Kemudian menyatakan tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, jadi pemirsa semuanya, secara gugatan gugatan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Bekasi itu menyatakan tergugat 1, yaitu Prasya atau Aca, kemudian tergugat 2 Dela Puspita, dan tergugat 3 Arman terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, itu yang membuat saya lega dan doa saya juga terjawab. Ya Allah, kalau memang ada yang bersalah dalam kasus ini, itu semoga terbukti gitu kan. 8 bulan saya berjuang, bahkan dihina, kemudian dibully di media sosial, dijelekkan gitu. Seolah-olah saya mencari panggung selama ini, seolah-olah saya ada cermin nggak? Sorry ya, di-cut dulu. Kok air mata gue merah ya? 8 bulan menunggu, menanti kabar, sempat memang ditunda-tunda keputusannya, dan alhamdulillah pada hari ini 18 September itu terjawab sudah. Poin yang ketiga, menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada penggugat sebesar 43. Sebenarnya dari awal saya bilang, berapapun nominal yang dikabulkan hakim, itu saya tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan, karena berkali-kali saya tegaskan, saya tidak cari uang dari mereka. Apa yang saya tuntut itu karena mobil itu diparkir di Polres Metro Bekasi, kemudian pindah ke Kejaksaan, itu berbulan-bulan. Hanya menuntut kalau memang ada ganti rugi, itu hanya untuk mobil itu. Saya bukan pengen makan dari uang mereka. Anehnya umat akhir zamannya, dia selalu nyari kesalahan orang gitu loh. Kayak dia soal mobil. Intinya kita nih nggak mungkin ada di situ kalau dia nggak nipu gitu. Jadi kita nggak perlu bahas nyari kesalahan saya tentang mobil lah, nerima jaminan bukan pemilik segala macam.
kan awal mulai menyerahkan mobil itu kan dia kan, bukan saya. Jadi saya tuh nggak, sidik jari saya aja nggak ada di dalam mobil, semua mobil itu. Saking saya nggak ngerasa perlu. Tapi saya memang pada saat itu dia ngasih jaminan, ya namanya jaminan itu kan bukan memiliki. Jadi sementara dia kasih sampai waktu yang ditentukan, dia bayar, dia ambil jaminannya, ya saya nggak perlu berpikir hal yang terlalu jauh gitu. Menunggu itikat baik. Iya. Kalau aku boleh ngomong, Kemil lu kurang ajar sama gua. Kemil lu kurang ajar sama gua. Karena dari awal lu bilang ke media bahwa susah untuk komunikasi sama aku. Padahal pada saat lu nge-DM gua respon, kita sempat tukeran nomor telepon, kita sempat telepon-teleponan, dan suamiku juga mengajukan sama lu untuk lapor ke polisi perihal mobil lu itu di mana, dipinjamkan ke siapa, kronologinya seperti apa. Tanggal 14 Februari ya. Jadi tanggal 14 Februari itu sampai sekarang itu masih dalam proses, dan setahu saya menurut informasi dari penyidik, karena penyidik kan kemarin sempat ganti dari awal proses pelaporan sampai sekarang itu udah 2 kali nih penyidik. Ini penyidik yang kedua. Dan hari ini tanggal 18 yang menurut informasi Della sama Arman itu ke sana dipanggil oleh Polda. Gitu. Gini, saya akan komunikasikan lagi nanti dengan Bang Herwanto, tapi untuk pidana itu masih berlanjut ya. Kita akan proses, kita akan usut, karena berbeda kasusnya dengan perdata yang kemarin yang udah ada keputusan hari ini, dan pidana. Kalau pidana itu masih berlanjut, ya seperti saya infokan tadi bahwa hari ini Della dan Arman itu dipanggil oleh. Aku no komen lah kalau soal itu, karena ya semua juga udah tahu lah. Maksud aku jangan ngalih-ngalihin isu deh. Yang paling penting buat aku adalah gimana caranya kasus penipuan umroh ini selesai dengan cara yang sebenarnya. Yang diduga menipu ya harus mempertanggungjawabkan, bukan cuma ke aku tapi ke semua korban-korban yang lain, dan stop mencari uang dengan cara yang tidak baik. Ini sangat-sangat tidak baik, menyalahgunakan rezeki orang yang digunakan harusnya untuk ibadah tapi digunakan untuk hal lain. Itu kan udah sebusuk-busuknya umat lah gitu loh, menurut aku gitu. Tapi ya semua sih balik ke personal ya, cuman aku kepengennya sih Aceh ini udah stop lah gitu loh. Masih banyak kok lahan-lahan cari duit yang lebih halal yang bisa lu cari gitu loh. Jangan kayak gini-gini lagi. Orang sampai ada yang korban yang ibunya kena stroke lah, sampai jual ini itu pengen ibadah umrah tapi duitnya nggak balik lah, kayak gajiin haji furoda tidak terlaksana, lalu stop lah gitu loh. Masih bisa kok ya, buktinya aku ya sekarang nggak syuting bisa kok jualan, walaupun untung skincare cuma 10.000, 15.000, tapi kan duit berkah gitu loh, daripada kamu bohong-bohongin orang dapat duit ratusan juta tapi nggak berkah gitu. Tapi ini orang kurang ajar, makin gue diemin, lu somasi gue diem. Harusnya lu tahu diri lu butuh, lu cari gue, bukan gue yang nyari lu. Enak aja lu tahu gue korban kok, lu jadiin gue tersangka. Enak aja lu ngelapor-ngelaporin gue. Pakai ini bro, ini